Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan pada sore hari ini melanjutkan kajian tentang HPT, Himpunan Putusan Tarjih, mengenai tentang sholat sebagaimana yang beberapa waktu lalu kami sampaikan mengenai takbiratul ihram. Jadi untuk mengingat-ingat kembali tata cara takbiratul ihram itu ada dua cara. Yang pertama, takbirnya sejajar dengan bahu, ya, dan yang satunya sejajar dengan telinga. Ya, jadi nggak ada yang lain sudah, Pak. Jadi cuma dua, sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Nah, gini tidak ada, ya. Gini, ini tidak sejajar masih, ya kan? Jadi sejajar dengan bahu. Nah, jadi kadang ada yang Allahu Akbar, ini salah. Jadi memang cuma dua, nggak sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ya mankibaihi atau udunaihi. Jadi ada dua cara. Yang pertama sejajar dengan bahu boleh atau sejajar dengan kedua telinga. Ya. Jadi supaya diingat-ingat kembali bahwasanya kalau takbir itu boleh sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Kemudian setelah takbiratul ihram bersedekapnya bagaimana? Nah, ini nanti enaknya belajar tentang fikih terus disertai dengan dalil yang jelas, Pak. Jadi kita tahu, oh, kadang ada yang seperti ini itu mengikut dalilnya ini. Nah, gitu, Pak. Oh, ada yang sejajar ini dia mengikuti dalil yang ini. Nah, tapi ini kok nggak ada dua-duanya, ini ngikut yang siapa? Itu nanti yang bikin bingung. Nah, makanya keutamaan litolabil ilmi itu salah satunya seperti ini. Jadi kita itu benar-benar ketika sholat itu benar-benar mantap. Karena apa? Sesuai dengan kaidah dan sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Kemudian bersedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Nah, ini juga sama, Pak, bukan satu contoh saja. Jadi kalau menganggap sholat kita ataupun ada orang yang menganggap bahwasanya sholatnya itu gerakannya yang paling benar, yang lainnya salah, nah ini berarti belajarnya kurang, ya kan? Karena apa? Pendapatnya juga bermacam-macam dan semuanya benar. Nah, ini. Yang pertama, ini perlu diingat-ingat Bapak jamaah sekalian. Yang pertama itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, jadi yang pertama itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah itu pernah melihat ketika Rasulullah SAW itu takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Nah, itu memegang tangan kanan, memegang pergelangan tangan kiri. Jadi begini, Pak. Allahu Akbar. Nah, jadi yang dipegang itu pergelangan tangan. Nah, terus yang begini bagaimana? Nah, ini salah atau benar? Nah, ini nanti di sini dibahas. Jadi yang pertama diingat-ingat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya ini saya bacakan dalilnya. An Salim bin Sa'id qala kana an-nasu yu'maru ayyadu ar-rajul yadil yumna
ala dira'ihil yusra fi shalah, ya. Dari Sahal Ibnu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW berkata, orang-orang diperintahkan agar masing-masing meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini juga ada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana dari Wa'il Ibnu Hajar. An Wa'il Ibnu Hajar qala qultu la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata fakabbara farafa'a yadayhi hatta hadata udunaihi. Nah, ini jadi salah satu sahabat yang bernama Wa'il Ibnu Hajar ini pernah melihat Rasulullah itu ketika takbir sejajar dengan telinganya, ya kan? Kemudian summa akhadha shimalahu biyaminihi. Jadi meletakkan tangan kanannya itu tangan kirinya dengan tangan kanannya. Jadi yang pertama itu yang diriwayatkan oleh Wa'il itu pernah melihat Rasulullah ketika sholat, bahwasanya beliau itu ketika sholat takbir tangannya sejajar dengan telinganya, kemudian meletakkan shimali. Jadi shimal itu artinya kiri, ya. Jadi meletakkan tangan kirinya terlebih dahulu, kemudian tangan kanannya. Cuma di dalam hadis ini tidak dijelaskan pergelangan atau hasta yang dipegang. Nah, jadi yang jelas ketika Rasulullah takbir, yang ditaruh terlebih dahulu itu tangan kirinya. Nah, ini jelas memberikan contoh bahwasanya Rasulullah itu ketika takbir nggak diputar-putar dulu, Pak. Nah, ini pernah ada yang lihat ya, Pak ya? Allah, itu nggak ada. Jadi kata Wa'il ini beliau melihat langsung bahwasanya hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Dawud, Nasai, kemudian Wa'il, ya. Bahwasanya ketika takbir Rasulullah sejajar dengan telinganya, kemudian summa akhadha shimalahu biyaminihi. Jadi meletakkan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya. Ini jelas, Pak, tidak mendahului kanan dulu kemudian kiri, ya. Jadi nggak ada diputar-putar, ya. Nah, jadi jelas kiri dulu baru kanan. Nah, lanjut. Nah, ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadhartu ilahi faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadatha bi udhunayhi summa wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi yusra wa rusghi wa sa'id. Jadi ketika Rasulullah sholat itu yang lihat bukan hanya Wa'il. Nah, namanya sholat berjamaah, Pak, pasti yang lihat banyak. Nah, ini salah satunya yang diriwayatkan oleh An-Nasai, ya, bahwasanya Rasulullah sungguh saya akan mengamati sholatnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau melakukannya. Lalu aku melihatnya berdiri, lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga setentang dengan kedua telinganya. Jadi sejajar dengan telinganya, ya. Kemudian lalu takbir dan mengangkat kedua tangannya hingga senentang dengan kedua telinganya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya. Nah, jadi punggung tangan kirinya. Ini juga tidak dijelaskan apa di tengah-tengah hasta atau pergelangan. Yang jelas Rasulullah menaruhnya di punggung, bukan begini, Pak, ya. Nah, bukan begini, tapi di punggungnya, ya. Dijelaskan wada'a yadahul yumna ala kaffihi. Kaffihi itu punggung, ya. Jadi bagian punggungnya dari tangan kirinya. Kemudian riwayat yang lain dari Ibnu Huzaimah, An Wa'il Ibnu Hujrin qol sholaitu ma'a Rasulillah. Nah, kalau tadi melihat. Nah, kalau ini salatnya sama Rasulullah. Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadrihi. Nah, kemudian dari hadis yang ini bahwasanya Rasulullah SAW dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana tempatnya? Di dadanya. Sodr itu di sini, ya. Jadi Rasulullah meletakkan tidak di perut, ya, tidak terlalu ke atas, tapi di sodrun. Ya, jadi dipas di tengah-tengah. Jadi seperti ini. Jadi sejajar dengan telinga, Allahu Akbar. Nah, sebegini, ya. Sejajar, tidak terlalu ke bawah, ya. Nah, kemudian tidak terlalu ke atas.
ataupun di dada kiri atau dada kanan. Mungkin salah Pak ya. Jadi jelas sejajar dengan telinga, kemudian diletakkan pada sodrunnya. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah secara sir. Nah, jadi membaca doa iftitah itu secara sir. Nah, ini juga ada dua cara, Pak. Yang benar pakai Allahumma ba'id atau kabiro, ya, atau inni wajahtu. Nah, maaf, ada tiga. Nah, jadi ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada yang pakai kabiro, ada yang pakai ini wajahtu. Nah, ini nanti Bapak kalau sudah tahu, oh ternyata dasarnya awalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa tahu. Ya. Yang pertama, setelah melakukan takbiratul ihram, ya, membaca doa iftitah yang mungkin kita sudah hafal, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqa thawbal abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wal khalji wal barad. Kemudian ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, jadi hadis itu ada sumber-sumbernya, Pak. Ya, tidak langsung saya tidak mau melalui Abu Hurairah, pengennya langsung Bukhari. Ya, Bukhari itu hidup pada zaman tabi'ut tabi'in, Pak. Di bawahnya Abu Hurairah. Nah, sedangkan Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang tahu secara langsung bagaimana perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kata Abu Hurairah bagaimana? An Abi Hurairah taqal kana Rasulullah SAW yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah iskatatan qala sibuhu qala hunayyah. Nah, ini penting, Pak. Ya. Suatu ketika Abu Hurairah itu memperhatikan ketika Rasulullah SAW sholat. Nah, ketika takbir Allahu Akbar, nah sebelum membaca surat Al-Fatihah, sebelum membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah itu yaskutu bainat takbir. Jadi setelah takbir itu ada diamnya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Ini Abu Hurairah sempat penasaran. Ya, jadi awal mula hadis ini apa yang dibaca Rasulullah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbir Rasulullah kok diam. Nah, apa yang dibaca Rasulullah setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah? Nah, ini dijelaskan. Ya Rasulullah, iskatuka bainat takbir. Mengapa engkau berdiam ketika di antara takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah? Mataqulu, apa yang engkau baca? Ya kan, engkau bicarakan. Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata, dan seterusnya. Jadi yang dibaca Rasulullah itu ketika ditanyakan oleh Abu Hurairah bahwasanya setelah takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Nah, itu. Ini dalil yang pertama. Kalau kita mungkin sholat iftitahnya pakai Allahumma ba'id, nah ini sudah jelas hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, jadi yang meriwayatkan Al-Bukhari sumbernya dari mana? Dari Abu Hurairah. Ya. Kemudian yang kedua, nah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama bata, ini yang tadi bacaannya. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nah, kalau tadi riwayatnya Bukhari, yang ini riwayatnya Muslim. Karena Rasulullah SAW idza kabbara fi shalah sakata hunayyah qabla ayyaqra'a fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi araita. Ini sampai bersumpah, ya. Sampai bersumpah, Pak. Ya. Wa ummi araita sukutaka bainat takbir wal qiraati matakul qala aqulu Allahumma ba'id baini, nah, dan seterusnya. Rasulullah SAW bertakbir dalam salat diam sejenak, ya kan? Sakata itu diam, Pak. Ya. Kemudian sebelum membaca Fatihah, nah maka
Bertanya, wahai Rasulullah, demi ayahku dan ibuku. Nah, ini sampai bersumpah ya, bersumpah atas nama ayah dan ibu. Ini waktu itu masih belum ada anjuran untuk bersumpah atas nama Allah, ya kan? Nah, ini bersumpah atas nama ayah dan ibunya, bahwasanya apa? Aku melihat Rasulullah ini berdiam diri ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian apa yang dibaca? Ternyata yang dibaca seperti yang saya sampaikan tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Kemudian atau membaca wajah tu wajahiyah. Jadi jelas Pak ya, kalau yang membaca Allahumma ba'id baini itu diriwayatkan dua hadis, dua perawi. Salah satunya Bukhari dan Muslim. Nah, ini sangat kuat sudah ya. Jadi dua hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya. Atau membaca wajah tu wajahiyah. Wajah tu wajahiyah lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, wa ana minal muslimin. Allahumma anta maliku la ilaha illa anta, atau seterusnya. Barangkali ada yang ditambahi. Berdasarkan hadis dari Ali ibnu Abi Thalib. Nah, kalau tadi dari Abu Hurairah, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib itu diriwayatkan dari Abu Dawud sebagai berikut. An Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah kabbara summa qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya ya. Jadi kalau tadi yang Allahumma ba'id baini itu dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ini juga ada dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasulullah ketika takbir kemudian Rasulullah membaca idza qama ila shalah kabbara summa qala wajjahtu wajhiyya. Jadi enggak ada inninya, Pak. Ya, jadi langsung wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, jadi yang pendapat kedua ini bahwasanya Rasulullah setelah takbir membaca wajjahtu wajhiyya lilladzi. Ya, jadi langsung seperti itu. Nah. Ya. Iya, panjang ini Pak bacaannya. Jadi kenapa? Gimana? Ya ini, bentar lagi ada banyak macamnya. Jadi yang kalau tadi kan ini saya bacakan Pak ya bacaannya biar tahu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha li illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa taraftu bidambi faghfir li dunubi jami'an innahu la yaghfirud dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi la ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu sayyaha illa anta. Ini panjang sekali Pak bacaannya. Wajah itu tidak seperti biasanya. Ini saya kira di Indonesia mungkin jarang yang membaca full versi seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, kalau tadi ingat Pak ya, yang bacaan wajah tu wajahiyah itu langsung, yang bacaan panjang seperti tadi itu diriwayatkan siapa? Ali bin Abi Thalib dari riwayat Abu Dawud. Ya. Kalau ini diriwayatkan oleh Muslim, ya sama dari Ali bin Abi Thalib. Ana Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini bacaannya sama Pak seperti yang tadi, cuma diriwayatkan dari dua perawi juga. Yang satunya dari Abu Dawud, yang satunya dari Imam Muslim. Nah, kemudian atau membaca Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Nah, ini pernah dengar mungkin
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini benar atau tidak? Nah, ini juga dibahas. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar pernah meriwayatkan hadis ini an Ibnu Umar radhiyallahu an qol bainama nahnu nusolli ma'a Rasulillah. Jadi Ibnu Umar pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Id qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah SAW minal qail kada wa kada qala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah qala ajibtu laha futihat laha. Nah ini jadi ceritanya bukan Rasulullah yang membaca. Jadi ketika Ibnu Umar itu bersama Rasulullah di sebuah masjid berjamaah, kemudian ada seorang datang Pak melakukan sholat. Nah kemudian ketika sholat Allah mengucapkan setelah takbir mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah kemudian Rasulullah ini bertanya, nah ini, faqala Rasulullah SAW, manil qail, siapa yang tadi mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, kemudian seorang sahabat itu menjawab ini. Faqala Rasulullah SAW, manil qail, siapa yang berbicara kada wa kada qal rajulun minal qaumi. Jadi ana ya Rasulullah, saya yang berbicara ya Rasulullah. Ajibtu laha. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, siapa yang mengucapkan bacaan doa demikian? Lalu seorang laki-laki dari jamaah menjawab, saya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, saya takjub. Nah, jadi Rasulullah itu takjub Pak, kaget ya. Bahwasanya kepada ucapan itu karena lantaran doa itu kata Rasulullah futihat abwa bersama, jadi membuka pintu-pintu langit. Nah, jadi makanya ini bisa dijadikan contoh ketika kita berdoa itu boleh diawali dengan asma wa sifat kemudian dengan takbir ya, karena apa? Salah satu sifat nama dan sifat Nabi Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu seorang laki-laki jamaah menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, saya takjub kepada ucapan itu karena lantaran doa itu dibuka pintu-pintu langit. Ibnu Umar berkata, saya tidak meninggalkan mengucapkan doa itu sejak saya mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, setelah Ibnu Umar mengetahui bahwasanya ada seseorang yang memulai sebelum bacaan iftitahnya itu dengan bacaan kabiro yang kita kenal. Nah, kata Rasulullah itu sangat baik, bahkan Rasulullah takjub. Ya kan, itu akan membuka pintu-pintu langit. Akhirnya apa yang dilakukan Ibnu Umar setelah mengetahui hal demikian? Ibnu Umar setiap memulai dengan bacaan iftitahnya, beliau senantiasa selalu disertai dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian setelah membaca doa iftitah, apa yang dilakukan? Membaca ta'awudz. Nah ini ta'awudz atau yang disebut dengan isti'azah secara secara pelan-pelan, tidak dijaharkan. Nah kalau kemarin pembahasan kita bahwasanya bacaan basmalah itu ada yang disirkan, ada yang dijaharkan, ya ada yang tidak dibaca. Nah ini kalau ta'awudz semua sepakat disirkan. Nah, jadi cukup auzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati, ya kan? Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Sesudah membaca iftitah, kemudian bacalah ta'awudz atau yang disebut dengan isti'azah atau ucapan yang menyatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa? Karena ta'awudz sendiri auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah ini membuktikan apa Bapak jamaah sekalian? Bahwasanya mau sholat saja itu setan itu tidak akan pernah putus asa untuk menggodanya. Ya, kalau jenengan subuh berat sekali mau bangun ataupun siang-siang pulang kerja dari sawah, ya kan? Setas geletak dulu tiba-tiba dengar tarhim ataupun dengar
apa namanya adzan, aduh kok wis adzan, sik katene aduh, sik katene ini. Itu kadang setan, ya Pak geletak dhisik enak Pak ya. Setannya seperti itu, ya kan, pasti menggoda. Ya, ketika iman kuat, ya kan, wah mandi nih biar sehat, seger, ya kan, biar semangat sholatnya berjamaah bisa, ya kan. Setelah mandi pasti macam-macam godaannya Pak, ya kan. Yang sabunnya habis, ya kan, sing sanyone mati, ya ono ae. Ya kan, kadang kita nggak ngerti, Pak. Nah, itulah, tapi kalau misalkan kita wis benakno sanyo dhisik ae, ya kan, akhirnya benerin sanyo sampai duhurnya mau habis, Pak. Ya, itulah. Jadi makanya setan itu bukan hanya menggoda ketika kita proses mau beribadah. Ya, karena setan sendiri tidak akan ridho terhadap siapapun di antara kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sampai kapanpun, Pak. Ya, sampai kiamat. Nah, jadi makanya ya itu tadi, kalau kita tahu bagaimana oh ini godaan setan, kita sadar, nah baru kita bisa apa namanya membendung ya, jadi tidak tergoda. Nah, kemudian membaca ta'awudz, berlindung dari godaan setan, ya kan? Kenapa? Karena dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 16, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Dan apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, jadi sebenarnya itu bukan hanya membaca Al-Qur'an, ya. Apapun, kullu amrin dibalin yabda'u bibas malah bisa. Jadi selain membaca basmalah, boleh dengan bacaan ta'awudz. Ya, Bapak mau beribadah, terutama untuk urusan ibadah, mau bepergian, ya. Jadi kalau Bapak jamaah sekalian mau bepergian, nggak usah sibuk-sibuk cari jimat, Pak. Ya, ini ada cerita menarik, Pak, ya kan. Kadang orang saking percayanya dengan jimat. Ingat, kalau kita ibadah sebanyak apapun, Pak, ya, itu akan habis ketika kita itu percaya dengan sebuah jimat. Man alaqa tamimatan faqad asyraka, kata Rasulullah. Barang siapa yang menggantungkan jimatnya, apalagi sampai saking percayanya sampai meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan syirik, ya. Ingat, dosa apapun itu masih diampuni sama Allah. Tapi kalau dosa syirik, ya tidak pernah diampuni, ya. Jadi siapapun yang menggantung, kadang di rumahnya dikasih gantungan jimat biar rezekinya lancar, ya. Saya yakin, Pak, meskipun digantung 100 jimat, kalau tidak pernah kerja ya tidak akan datang rezeki. Ya, jadi sampai kapanpun jimat itu tidak akan memberikan faidah, ya, dan bahkan yang maka sebaliknya bisa menjadikan kita musyrik, ya. Kemarin, Pak, ini kan sekarang musimnya hujan, ya. Jadi ini ada cerita menarik, Pak, ya. Kemarin itu saya punya pengalaman, saya itu numpang toilet ke rumah seseorang, ya. Numpang toilet sekitar, karena waktu mau masuk maghrib, jadi saya numpang toilet sekaligus wudhu. Nah, kemudian Sayyibul Hajah ini tidak membolehkan, tidak boleh masuk toilet. Ngapunten, jangan masuk di toilet saya, diarahkan ke rumah tetangga sebelah. Nah, saya mungkin apa kamar mandinya rusak atau bagaimana? Ternyata tidak, Pak. Memang sengaja kata dukunnya. Ya, kalau masuk ke toilet itu setelah maghrib, ya, itu nanti tukang sarangnya itu gagal, Pak. Jadi kebetulan yang punya toilet itu dia punya hajat, mau ngadakan pernikahan. Nah, jadi karena takut pesannya dari dukunnya itu, pokok setelah sholat maghrib atau waktu maghrib sampai jam 8 malam tidak boleh kamar mandi dimasuki siapapun. Nah, ini nah, ini saya penasaran kan waktu itu, Pak, ya. Iki lek udan temenan, apa kalau ndak hujan? Apa kalau hujan? Nah, ini enak dakwahnya, Pak, ya kan. Bisa orang tidak percaya. Lah kebetulan, Pak, tidak hujan, Pak. Nah, itulah setannya luar biasa, Pak, ya. Saya tunggu itu, Pak. Kebetulan kan dekat rumah juga. Nah, hari pertama tidak ada hujan. Hari pertama cuma gerimis-gerimis, nggak terlalu deras, Pak. Nah, hari kedua sama sekali tidak hujan, Pak. Panas. Waduh, ini dukunnya tambah kuat.
Ya, setelah acara selesai baru hujan deras luar biasa. Setelah acara selesai. Nah ini Pak, ini kadang orang yang pas apa namanya tukang sarangnya mujur, nah itu apa cair, mudah dipercaya ya kan. Tapi kalau misalkan gagal alasannya, oh sing kono disarang pisan ya kan. Jadi podo-podo kuat-kuatan. Ya itu intinya begini Bapak jamaah sekalian. Hujan itu penuh rahmah. Semuanya itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sering banyak yang bertanya kepada saya, Ustadz, apakah zaman Rasulullah itu tidak ada sarang hujan? Jadi supaya tidak turun hujan, ya kan? Bagaimana caranya? Sering kami sampaikan, Pak. Kalau Bapak punya hajat, ya hajat apapun itu, ya. Kalau minta jangan mendadak. Jauh-jauh hari, mintanya langsung sama Allah. Ya, jadi tanggal berapa disebutkan, tolong jangan turunkan hujan, bencana apapun, ya kan? Itu kenapa? Nah, mau punya hajat. Enggak apa-apa. Itu malah jauh lebih afdol, Pak. Ya, kalau tadi kan kadang macam-macam, Pak. Mohon maaf. Kadang ada yang kalau tadi saya contohkan tidak boleh masuk ke toilet setelah maghrib, ya kan? Atau waktu maghrib. Nah, ada juga yang pakai pakaian wanita yang dilempar ke atas genteng. Nah, ini mungkin pernah tahu, Pak. Ya kan? Ini macam-macam Pak ya kan, permintaan dukunnya yang aneh-aneh ya kan. Nah kalau sampai kita percaya, nah ini Pak yang berbahaya, termasuk kita itu tergolong orang yang syirik. Karena apa? Bisa jadi alat itulah yang menjadi keyakinan kita, bukan Allah Pak ya. Nah kalau misalkan hujan bener, oh panjen dukunnya ndak entos ini ya kan, panjen dukunnya ndak sakti. Tapi kalau misalkan berhasil, bukan Allah Pak ya kan, oh mungkin Allah ini enggak, dukun nih panjang top ya kan, ya gitu Pak. Benar gitu. Enggak, ini makanya Pak, itu hati-hati. Saya bukan mengatakan antara bid'ah atau yang lain-lainnya, tidak Pak. Secara akal pikiran yang baik ya kan, kalau kita sudah percaya sama orang, nah itu manut Pak, mau ngapain aja manut. Ya, padahal sering ini apalagi zaman sekarang sudah modern. Kalau mungkin dulu-dulu enggak terlalu. Ini sampai kemarin mungkin pernah ada apa namanya apa itu balap motor itu loh Pak, di mana? Di mana? Di NTT ya, di NTT atau NTB itu? Ya, Mandalika itu. Itu kan ada tukang sarang hujannya itu Pak. Ya, dan itu bayarnya bukan 1 juta 2 juta Pak, ratusan juta bayarnya. Ya, tapi apa? Hujan deras. Nah, untungnya hujan deras. Andai kan tidak hujan, wes dukunnya kaya raya tuh besok Pak. Iya, itu ya kan. Itulah kadang apa? Banyak sekali orang yang percaya dengan hal-hal klinik seperti itu Pak. Ya, jadi menganggap hujan. Nah, hujan itu apakah bisa disarang? Bisa Pak. Ya, tidak usah nunggu orang lain. Kita sendiri ketika kita punya hajat minta, nangis sama Allah. Ya, apalagi pada waktu-waktu mustajab, pada waktu-waktu sepertiga malam, minta kepada Allah. Ya, insya Allah dikabulkan. Apalagi yang beberapa pekan lalu kami sampaikan, kalau ingin doa cepat terkabulnya doa, salah satunya bertawasul dengan 3 cara. Yang pertama, sebelum berdoa mengucapkan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghafar, Ya Jabbar dan lain sebagainya. Ada 99. Ya, disesuaikan dengan keinginan doanya. Jadi kalau pengen doanya dimudahkan urusannya, Ya Jabbar. Pengen dimudahkan rezekinya, Ya Razzaq, ya kan? Pengen diampuni dosa-dosanya, Ya Ghafar. Itu yang pertama dengan nama dan sifatnya. Yang kedua dengan apa? Dengan amal soleh. Nah, gimana kita bisa bertawasul dengan amal soleh kalau kita tidak punya amal soleh? Nah, kalau Bapak punya amal soleh, ya Allah, saya ini aktif berjamaah. Setiap sholat berjamaah, saya ikut kajian. Setelah ikut kajian, saya senantiasa beristighfar, ya Allah 100 kali. Ini termasuk amal soleh Pak. Ini dengan amal soleh itu, ya Allah kabulkanlah doa kami. Nah ini juga termasuk sebagai wasilah. Itu boleh ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang banyak salah, ini yang ketiga Pak. Dengan berwasilah minta didoakan kepada orang yang soleh. Bukan minta doa kepada orang yang soleh, hati-hati Pak. Ya, itu juga termasuk syirik. Kalau kita datang ke kiai, percaya anaknya rewel, nangis, ya, kemudian datang ke kiai,
sembuh. Ini neka karena kiai itu tidak akan sembuh. Itu juga termasuk perilaku syirik. Nah, terus kemudian bagaimana ketika ada anak nangis, rewel, dikasih air putih, itu apakah sesuai ajaran Nabi? Itu sesuai ajaran Nabi, Pak. Tapi yakinlah bahwasanya bukan orang soleh itu yang menyembuhkan, tetapi sebagai perantara wasilah. Nah, ini tapi sering banyak yang jadi permasalahan, Pak. Ya, saya kan memang percaya, bukan percaya sama dukunnya. Nah, ini kan Allah memperantarakan dari Allah ke dukun. Nah, ini makanya bisa makbul, ya kan? Jadi kalau misalkan, mohon maaf, biar perjalanan tidak ada pernah kecelakaan. Nah, di dekat rumah saya itu, Pak, di perempatan mau belok ke rumah saya itu ada tong, ya. Itu setiap Jumat lagi itu entah siapa, saya sampai pernah ngezoom CCTV itu naruh jenang ki sopo katanya. Saya tidak pernah tahu, Pak, dan naruhnya itu tidak pernah siang hari, tidak tahu malam hari. Nah itu selalu ada di situ, mengharapkan supaya tidak ada kecelakaan, Pak. Nah, saya sampai heran berkali-kali di situ itu tidak pernah berhenti. Namanya kecelakaan itu sering terjadi, Pak. Ya, malah sering terjadi. Bukan, padahal itu kan jalan pelan, maksudnya bukan jalan ini. Sampai kejadian yang pernah terjadi sampai meninggal dunia di situ, Pak. Ya kan? Itu padahal niatnya dikasih jenang macam 7 atau itu supaya tolak balak lah. Nah, ya. Kata Rasulullah bagaimana? As-shadaqatu turadul balak. Kalau engkau pengen dijauhkan dari balak, perbanyak sedekah. Nah, sedekah itu bukan hanya berupa uang. Dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan kita dapat pengajian seperti ini, kemudian kita sampaikan ke saudara kita, ya kan? Yang benar itu ketika sholat itu tangannya begini, Pak, ya kan? Atau kepada anak atau kepada saudara kita, ketika dia mengamalkan itu terus jadi amal jariah, Pak, amal soleh. Nah, itu juga termasuk sedekah jariah. Ya, jadi tidak melulu dengan uang, ya kan? Uang senyum aja. Tabassumu kali wajhi ahika fahiya sedekah. Jadi senyum aja sedekah, Pak. Jadi senyum aja itu sudah bernilai sedekah, ya. Jadi kalau ingin dijauhkan dari bala itu perbanyaklah bersedekah, ya. Jadi makanya Bapak jamaah sekalian kalau ingin perjalanan, ya kan. Nah, ini makanya saya tuh ketika ada yang nyeleneh itu selalu saya bantah. Karena yang tadinya tidak terjadi apa-apa itu bisa terjadi apa-apa, Pak. Ya, ini pernah kejadian sopir saya pribadi, Pak. Sopir saya ketika saya waktu itu di pesantren. Jadi sopir ini sopir panggilan. Jadi ketika butuh dipanggil gitu kan. Nah, sebelum berangkat mobil itu diputarin 7 kali, Pak. Supaya tidak terkena balak, Pak. Ini kisah nyata, ini kisah pribadi. Nah, mobil saya itu diputarin 7 kali. Waktu itu ingin jenguk saya di pesantren di Solo. Nah, setelah diputar ditanya sama abah saya ditanya, apa kok diputari ping 7? Iya, cekak kena bala, ya. Alhamdulillah sampai Solo selamat, Pak, tidak ada masalah. Tetapi selama perjalanan ketilang polisi itu lebih dari 5 kali, Pak. Jadi benar tidak kecelakaan, tapi ketilang polisi 5 kali, Pak. Sampai itu habis 3 juta, Pak. Jadi itulah. Jadi makanya orang kadang memang seperti itu, Pak. Bukan yang terjadi, kadang yang tadinya mengharap tidak terjadi masalah, akhirnya jadi masalah. Jadi makanya sudah selama perjalanan kita ingin selamat, maka perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah yang lain-lainnya sudah. Nah, jadi seperti itu semua sekalian, ya. Jadi sebelum membaca sholat itu disunahkan dengan memulainya dengan ta'awudz, tapi dengan secara sir. An Abi Sa'id Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah bil lail kabbara summa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka summa yaqulu Allahu akbar kabira summa yaqul a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamsihi wa nafthihi wa nafsihi,
Ya, ini diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah SAW pernah ketika sholat malam, kemudian Rasulullah bertakbir, kemudian Rasulullah bertasbih, bertahmid, bertakbir, kemudian Rasulullah memulainya dengan bacaan ta'awudz. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Jadi itu Bapak jamaah sekalian, kita cukupkan sekian. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Jadi nanti pembahasan selanjutnya kita sampai membaca ta'awudz sebelum melakukan bacaan membaca basmalah atau al-fatihah. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Takut waktunya habis nanti. Barangkali dia, silakan Pak. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ya. bahwa saya membaca di petunjuk yaitu di surat Al-An'am yang 16 bahwa di surat Al-An'am ayat 16 dan 17 bahwa di sana musuh kita yang mengancam kita bahwa kita akan dilarang lagi sampai apapun dan begitu dan seterusnya sampai kita lalu bagaimana antisipasi kita dan dari dijelaskan oleh kita kita pada waktu ini masih tidak boleh Setan, ya. bahwa mau sholat saja masih tidak boleh kembali. Lalu bagaimana langkah kita supaya kita dijauhkan dari ancaman-ancaman itu. Saya kadang-kadang saya kaitkan dengan maaf di surat Al-Araf ayat 11. Di sana Allah memberitahu bahwa setiap manusia dijaga oleh malaikat Allah. Lalu disitulah saya mencoba betul lalu tidak apa yang saya kaitkan untuk mengawal diri kita itu benar dan menjaga diri. Ya. Ya. Orang itu. Ya. Adzan dulu atau? Oh ya, silakan. Ya. Setelah adzan Pak.
Ya, kita lanjutkan sejenak. Tadi pertanyaannya Bapak, gimana agar kita tidak mudah tergoda setan, keburukan setan, yang mana setan itu berjanji di surat Al-A'raf tadi ayat 14 Pak ya. Ayat 16 ya. Sebenarnya bukan ayat 16. Jadi dari ayat 14 itu sudah dijelaskan bahwasanya setan itu ketika diturunkan dari ayat 13-nya Pak. Jadi ayat 13-nya itu ketika setan itu diturunkan dari surga ya, akhirnya mereka itu mengancam sampai kapanpun, sampai hari yaumal yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan, maka aku akan menggoda semuanya umat manusia. Nah, jadi bukan sampai setelah pulang sholat Pak, bukan sampai setelah selesai sholat digodanya, sampai kapanpun, sampai hari ketika kita semuanya dihisab. Itu terus setan itu akan menggoda, tidak akan pernah putus asa. Nah, kemudian caranya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, setiap melakukan apapun, makanya di dalam Islam itu diajarkan sangat kompleks Pak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada bacaan doa-doanya tidak Pak? Ada tidak? Ada. Bangun tidur tidak langsung bangun Pak. Doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemudian bangun, masuk ke toilet, ada doanya tidak Pak? Ada, tidak langsung masuk ke toilet. Karena apa? Meminimalisir setan itu tidak akan menggoda kita. Karena ketika kita ingat selalu karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa ingat ya, dikit-dikit duduk, anginnya silir-silir, alhamdulillah. Ini apa bisa terjadi karena biasa. Nah, kemudian astagfirullah, ya alhamdulillah. Ini karena apa? Sudah terbiasa, ya. Masuk toilet, berdoa. Wudu, setelah wudu ada doanya, ya kan? Pakai baju ada doanya, bercermin ada doanya. Wah ini, itu kalau kita sunnahnya sesuai Nabi Pak, saya yakin setan itu susah untuk menggoda. Tinggal kuat-kuatan, siapa yang kuat antara kita atau setan? Jadi seperti itu Pak. Ya, pakai baju ada doanya, pakai mau berangkat ke masjid, keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Setelah keluar rumah bertawakal kepada Allah. Ya, bahwasanya apa? Berpasrah. Apapun yang terjadi di jalan, aku bertawakal kepadamu. Kata Allah dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighul amri. Nah, ini janji Allah Pak, bukan janji kita. Ya, ini janji Allah. Bukan apalagi janji capres Pak ya. Kalau janji capres bisa nggak ditepati, ya kan? Kalau ini janji Allah. Ya, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepadaku, innallaha balighul amri. Allah lah yang akan menyelesaikan urusan kita. Nah,
sebahaya apapun, sebala apapun, bencana apapun, Allah yang akan melindungi. Karena apa? Ketika kita sudah keluar bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, ya kan? Aku bertawakal kepada Allah, tawakkaltu 'alallahi wala haula ya wala quwata. Tidak ada yang paling kuat di antaranya melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, Masya Allah kalau kita tahu doanya, tahu artinya. Nah, ini makanya tidak belajar itu bukan waktu sekolah saja Pak ya. Dari lahir sampai meninggal dunia itu harus banyak belajar. Ya, karena apa? Termasuk doa-doa bacaan sholat ketika kita tahu maknanya itu insya Allah Pak, tenang dalam hati kita. Ya, maka setan pun itu tidak akan mudah untuk menggoda. Ya, karena setan itu bisa menggoda ketika hatinya yang tidak pernah ingat kepada Allah. Ya. Jadi perbanyak doa-doa. Sebisa apapun bacaan, kalau misalkan cuma bisa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak apa-apa, Pak. Ya, itu jauh lebih baik daripada enggak sama sekali berdoa, ya. Ataupun kata Rasulullah, perbanyak bersolawat. Ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi siapa yang sering bersolawat itu akan diberikan keselamatan, ya. Kalau doa-doa yang bermacam-macam tidak hafal, maka setiap perjalanan perbanyak bersolawat. Entah itu solawat, entah itu istighfar, kalimatani khafifatani wasakilatani fil mizan, ya. Dua kalimat yang mudah diucapkan tapi berat timbangannya, itu bisa jadi amal soleh juga, ya. Salah satunya apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ya. Cuma ringan, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ya. Setan itu insya Allah tidak akan pernah menggoda, ya. Ini saya pernah pengalaman cerita terakhir sebelum kami tutup. Ada salah satu jamaah, Pak. Ini kisah nyata. Saya sendiri. Saya kebetulan sholat di saf awal, di belakang imam. Nah, ini samping saya. Ada samping saya, kemudian samping saya lagi. Jadi beda dua orang, ya. Setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba, Pak, jingkrak-jingkrak di sini. Ternyata kesurupan. Itu habis sholat, tapi waktu kesurupannya tidak waktu sholat. Nah, jadi ketika saya ruqyah, ya alhamdulillah waktu itu ruqyah memang benar kesurupan. Ya. Dan disitulah ketika selama sholat karena ada bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, setan itu tidak akan pernah menggoda. Ya, karena dalam dirinya dia ada bacaan Al-Quran. Tetapi ketika selesai sholat, wah langsung ngamuk-ngamuk waktu itu kejadian. Itu di musola. Waktu itu kejadian di Yosawilangun. Waktu selesai sholat maghrib. Saya juga kaget juga. Nah, akhirnya di ruqyah, alhamdulillah sembuh waktu itu. Jadi sekali lagi setan itu tidak akan pernah berhenti-hentinya menggoda kita sampai bukan hanya selesai sholat atau selesai kita melaksanakan ibadah, sampai yaumal yub'atsun, sampai semua manusia ini dibangkitkan, baru setan itu berhenti. Jadi makanya selama kita ahli ibadah, selama kita senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berselawat kepada Nabi, itu insya Allah kita akan dilindunginya, Pak. Nah, kalau semisal di perjalanan sudah berzikir, sudah membaca doa banyak sekali, kemudian terjadi bencana, terjadi musibah, ya kan? Entah kecelakaan, meninggal dunia, maka kita juga termasuk meninggal dalam keadaan fisabilillah. Bukanlah itu keinginan kita selama ini, Pak. Kan begitu. Kadang kita jauh-jauh pengen meninggal fisabilillah, gimana caranya? Gampang. Ketika kita sudah berangkat keluar, kita bertawakal kepada Allah, niat ikhlas karena Allah, melaksanakan perjalanan ini niat karena ibadah, kecelakaan fisabilillah. Ya. Sudah tidak ada balasan melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita selama hidup, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, beribadah sampai kapanpun. Kalau ngikuti aturannya setan, tidak akan pernah berhenti menggoda sampai ketika nantinya kita sudah dibangkitkan. Jadi itu Pak, nggih. Nah, barangkali ada lagi atau sudah cukup? Cukup nggih? Ya. Mari kita kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang membaca basmalah secara jahar atau sir pada sholat dengan bacaan jahar atau secara sir ketika membaca basmalah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.